Pulau Libukang adalah salah satu pulau yang ada di dekat kota Palopo. Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang hanya memiliki luas sekitar 8 hektar saja. Pulau tersebut pun juga bisa kita saksikan secara langsung apabila kita berada di jalan lingkar kota Palopo. Pulau Libukang ini aslinya hanya berjarak sekitar 2 km saja dari pelabuhan Tanjung Ringgit kota Palopo. Jadi jarak tempuh ke Libukang ini hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit saja. Nah, salah satu keunikan dari pulau tersebut adalah pantainya yang dianggap indah. Sehingga tak heran apabila Pulau Libukang di Palopo ini mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah satu objek wisata bahari di kota Palopo. Meski demikian, di balik itu semua tersimpan sebuah kisah di Pulau Libukang ini. Tahukah kalian kalau Pulau Libukang ini juga dianggap sebagai tempat yang sakral oleh sebagian masyarakat di kota Palopo? Pulau Libukang yang kita kenal saat ini adalah pulau yang tak berpenghuni. Namun, tahukah kalian kalau dulunya pulau ini sempat ditinggali oleh warganya? Jadi, di zaman dulu memanglah ada sekelompok orang yang tinggal di Pulau Libukang ini. Namun, akibat dari kolonialisme Belanda serta kekejamannya, sehingga semua penduduk di Pulau Libukang ini jadi diusir oleh pihak Belanda kala itu. Meski kini Pulau Libukang tersebut telah menjadi pulau tak berpenghuni, namun Pulau Libukang ini masih sangat dijaga dan disakralkan oleh warga yang dulunya berasal dari Libukang. Jadi kayak semacam keturunannya begitu. Bahkan, keluarga dan kerabat warga asal Libukang tersebut kerap kali mengunjungi Pulau Libukang untuk berziarah. Salah satu alasan mengapa mereka berziarah di sana adalah karena di Pulau Libukang ini terdapat makam leluhur mereka yang dimakamkan di pulau tersebut. Selain pemakaman, di Pulau Libukang ini juga terdapat sebuah masjid yang letaknya berada di pinggir Pulau Libukang. Masjid ini pun juga bisa kita saksikan dari jalan lingkar kota Palopo. Masjid tersebut sering digunakan oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana untuk beribadah. Untuk bisa mencapai tengah-tengah pulau alias puncak pulaunya, maka kita perlu untuk mendaki dan melewati ratusan anak tangga yang lumayan terjal. Meski demikian, terdapat pepohonan tinggi dan rindang di sekitarnya, sehingga suasananya agak lebih sejuk apabila kita berada di sana. Nantinya di pulau ini, kita akan bisa menemukan pohon cengkeh yang kabarnya telah berusia ratusan tahun. Selain itu, juga ada pohon durian, mangga, dan berbagai macam pepohonan lainnya. Salah satu tempat yang paling disakralkan di Pulau Libukang adalah adanya makam dari leluhur orang Libukang. Salah satunya adalah makam dari Puang Hawang, serta ada juga makam dari Nenek Poko. Puang Hawang sendiri merupakan salah satu tokoh penerima tarikat tasawuf Halwatiyah di kota Palopo sejak ratusan tahun silam. Makamnya sendiri dibuat khusus menggunakan kelambu yang berwarna kuning. Kelambu tersebut digambarkan sebagai simbol keteladanan serta simbol kebangsawanan. Biasanya, apabila ada pengunjung yang hendak berkunjung ke makam ini, maka akan turut menghadirkan tokoh kunci dari pulau ini, yakni Haji Martani, yang akan jadi orang yang membacakan doa dan bercerita tentang seluk-beluk Pulau Libukang ini, serta bagaimana orang-orang keturunan Pulau Libukang ini. Biasanya, dalam berziarah ke makam ini, pengunjung bisa memegang batu nisan makam dan membacakannya beberapa ayat suci Al-Quran. Ada pula yang membacakannya sebuah barsanji dan bersikir, seperti cara bersikirnya pengikut tarikat Halwatiyah. Palopo sendiri adalah kota yang sangat bersejarah di Sulawesi Selatan. Kota ini dulunya merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kerajaan Luwu. Dan Kerajaan Luwu itu sendiri
adalah salah satu dari 3 kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, serta merupakan kerajaan tertua yang ada di Pulau Sulawesi itu sendiri. Palopo merupakan kota yang juga menjadi saksi dari perjuangan rakyat Luwu dalam mengusir penjajah di masa peperangan, dan juga menjadi saksi dari bergabungnya Tanah Luwu ke dalam Republik Indonesia yang kemudian merdeka dan bebas dari kuasa penjajah. Tapi di balik itu semua, kira-kira dari mana asalnya nama Palopo itu sendiri? Well, mari kita kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu. Kita kembali ke zaman di mana Indonesia masih belum merdeka, zaman di mana kerajaan Luwu masih berdiri dan memerintah di kota Palopo. Kala itu, kota Palopo masih bernama Ware. Hal ini juga bisa kita temukan dalam kitab Lagaligo, sebuah kitab legendaris yang juga merupakan karya sastra terpanjang yang ada di dunia. Nah, diperkirakan kata Palopo pertama kali digunakan pada tahun 1604, tepat di saat pembangunan Masjid Jami tua yang ada di kota Palopo. By the way, Masjid Jami ini masih ada sampai sekarang loh. Dan for your information saja, Masjid Jami tua yang ada di Palopo ini adalah masjid tertua ke-6 yang ada di Indonesia. Jadi, menurut buku sejarah Luwu yang saya baca, konon kabarnya pada saat Masjid Jami ini dibuat, orang-orang sedang berusaha untuk menancapkan tiang utama pada Masjid Jami itu, yang sebenarnya sampai sekarang pun masih bisa kita lihat apabila kita berkunjung ke Masjid Jami itu sendiri. Konon kabarnya, pada masa penancapan tiang utama di Masjid Jami itu sering terdengar kata Palopo, Palopo, Palopo. Olehnya itulah yang kemudian menjadi inspirasi orang-orang untuk kemudian menjadikan nama kota ini sebagai Palopo. Meski demikian, saya merasa kalau penjelasan ini masih kurang jelas. Dari mana kata Palopo ini bisa terdengar? Awalnya, saya mengira kalau ini merupakan bisikan dari suatu makhluk halus yang berbisik kepada orang-orang di sekitar masjid kala itu. Namun ternyata tidak. Setelah saya coba mencari tahu informasi lebih lanjut, ternyata kata Palopo ini adalah kata yang diteriakkan oleh para warga kala itu. Jadi ketika tiang utama Masjid Jami itu hendak dipasang, masyarakat berteriak Palopoi, Palopoi, yang artinya tancapkan atau masukkan. Lebih tepatnya, teriakan ini ditujukan untuk menyemangati orang-orang yang hendak menancapkan tiang tersebut. Singkat cerita, istilah ini mulai tersebar dan kemudian menjadi inspirasi untuk menjadikan kata Palopo sebagai nama daerah itu sendiri. Meski demikian, terdapat pula sumber lain yang mengatakan bahwa Palopo itu sendiri memiliki arti berupa panganan khas asal Palopo yang terbuat dari ketan, gula merah, dan juga santan. Nah, kemarin pas saya ke Pekan Budaya Tanah Luwu, sepertinya ada salah satu kue yang diperkenalkan dengan nama Palopo. Kalau saya tidak salah dengar waktu itu, soalnya agak berisik juga di situ. Nah, bisa jadi kue tersebutlah yang dimaksud. Dan bisa jadi pula kue yang bernama Palopo ini sendiri sebenarnya sudah tidak ada lagi, alias sudah hilang di telan zaman. Bagaimana menurut kalian? Kota Palopo dikenal luas sebagai kota pendidikan nomor 2 di Sulawesi Selatan setelah ibu kota Makassar. Pendidikan tentunya menjadi salah satu produk kebanggaan bagi pemerintah dan juga masyarakat di kota Palopo. Namun tahukah kalian, jauh sebelum kota Palopo bergerak maju di bidang pendidikan, dulunya kota Palopo hanya mempunyai satu sekolah saja. Sekolah ini didirikan di tahun 1907. Pada masa itu, Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Jadi, di awal abad ke-20-an, pemerintah Belanda mulai menaruh perhatian kepada pendidikan masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan kota Palopo, atau waktu itu Tanah Luwu.
Melalui hal ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan instruksi untuk mendirikan sekolah-sekolah di kota-kota utama dari kerajaan yang berhasil mereka taklukkan. Pada tahun 1903 dikeluarkanlah surat peraturan mengenai pendidikan sekolah desa dengan lama masa pendidikan sebanyak 3 tahun. Namun kemudian di tahun 1907 barulah hal tersebut terrealisasi di Tanah Luwu. Sampai pada tahun 1910, Belanda berhasil mendirikan 3 buah sekolah Melayu dan 10 sekolah rakyat di Tanah Luwu. Namun, masyarakat kala itu masih curiga dengan didirikannya sekolah-sekolah ini, dikarenakan bisa jadi murid-murid yang berada di sekolah ini nantinya malah akan dididik untuk menjadi tentara yang berpihak kepada Belanda, atau bahkan mereka mungkin akan dibawa menuju ke Belanda sebagai pekerja di sana atau sebagai tentara militer di sana. Oleh karena itulah sehingga jumlah murid yang bersekolah di sekolah-sekolah tersebut pun kala itu sangatlah sedikit. Tentu saja ada rasa dendam di dalam diri masyarakat kala itu. Bayangkan saja, para Belanda itu adalah orang yang menembaki orang tua, anak, atau mungkin keluarga mereka pada saat peperangan. Lalu kemudian, masa kita harus menyekolahkan anak kita ke Belanda, kepada orang-orang yang telah membunuh keluarga kita, yang telah melukai keluarga kita? Tentunya ini membuat masyarakat tidak sampai hati untuk merelakan anaknya menjadi siswa di sekolah yang didirikan oleh Belanda ini. Adapun murid-murid yang bersekolah di sekolah Belanda kala itu hanyalah murid-murid yang orang tuanya adalah pedagang atau pegawai pemerintahan yang tentunya lebih pro kepada pihak Belanda. Pada tahun 1925, sekolah yang didirikan Belanda ini atau biasa juga disebut dengan Volksschule mulai kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, Volksschule pun mulai memperkerjakan para lulusannya untuk ikut magang dan mengajar di sekolah tersebut. Kemudian, di masa-masa selanjutnya, didirikanlah sebuah sekolah Islam yang bernama Madrasah Al-Falah, yang kala itu dikenal juga dengan sebutan sekolah Arab. Sekolah ini berdiri pada tahun 1923 yang didirikan oleh seorang syekh bekas mufti Madinah yang bernama Syekh Mahmud Al-Jawad. Sekolah ini sendiri juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari pihak Kedatuan Luwu kala itu. Sayangnya pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan sekolah swasta mendadak diberhentikan. Pendidikan pun jadi terbengkalai kala itu, dikarenakan Jepang lebih memfokuskan diri pada pengembangan tentara militer dalam rangka persiapannya menuju ke Perang Pasifik. Masih belum diketahui secara pasti apakah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda kala itu masih ada dan beroperasi atau sudah berubah konsep menjadi sekolah SD, SMP, atau SMA negeri, atau justru sekolah tersebut sudah tidak ada sama sekali. Jadi oleh karena hal tersebutlah sehingga sejarah mengenai sekolah pertama di Pol Pot tersebut pun kini seolah-olah telah hilang di telan sejarah yang begitu amat panjang. Jadi teman-teman, pada masa itu memang salah satu tujuan Belanda mendirikan sekolah adalah untuk mendidik anak-anak Indonesia. Bukan supaya anak-anak Indonesia ini menjadi orang yang hebat begitu, tapi lebih kepada mendidik mereka supaya kemudian bisa menjadi tenaga kerja yang mampu dipekerjakan pada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi supaya nanti orang Indonesia ini pas dia sudah sekolah, dia tidak perlu lagi mencangkul atau melakukan pekerjaan fisik, melainkan ditugaskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih saintik begitu. Intinya untuk pencitraan dan juga memberikan doktrin kepada masyarakat kala itu, kepada siswa-siswanya kala itu.
Jadi memang tidak ada niat yang murni sebenarnya daripada didirikannya pendidikan oleh Belanda ini. Nomor 1. Sejarah. Mungkin beberapa di antara kita belum mengetahui bagaimana sejarah dari Masjid Jami ini sendiri. Well, Masjid Jami Palopo diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1590. Hal ini berasal saat seorang ulama besar dari Sumatera Barat yang datang ke Tanah Luwu. Beliau adalah Datuk Sulaiman. Di zaman itu pula datang seorang arsitektur asal Vietnam yang bernama Bung Matte. Dan dari situlah kemudian dibangun Masjid Jami ini. Masjid Jami ini dibangun di Tanah Ware yang merupakan nama sebelum Palopo. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Ware sendiri memiliki arti sebagai pusat Tanah Luwu. Pada tahun 1604, Masjid Jami tersebut telah selesai dibangun. Pembangunan Masjid Jami ini dilakukan secara bergotong royong, di mana batu yang digunakan untuk membangun Masjid Jami ini berasal dari batu pegunungan yang diangkut menggunakan kuda, yang menjadi kendaraan utama pada saat itu. Dan tahukah kalian kalau bahan yang digunakan untuk menyusun batuan tersebut agar rapat adalah putih telur? Wow, menarik sekali bukan? Nomor 2. Filosofi. Tahukah kalian kalau pembangunan masjid ini tidak dibangun asal-asalan saja, melainkan penuh dengan makna dan filosofi yang terkandung di baliknya. Beberapa hal tersebut bisa kita lihat pada ukuran batu yang berbeda-beda, yang dimana hal ini melambangkan perbedaan yang ada di masyarakat. Namun, seberapa berbeda pun mereka tetap bersatu dan menjadi masyarakat yang utuh, saling melengkapi satu sama lain. Masjid ini hanya memiliki satu buah pintu masuk, yang bermakna bahwa mereka hanya menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini punya 5 buah tiang yang melambangkan 5 rukun Islam. Atap Masjid Jami sendiri tersusun atas 3 bagian, yang dimana masing-masing bagian bermakna syariat, ma'rifat, dan hakikat. Bagaimana? Filosofi sekali bukan? Nomor 3. Masjid tertua. Tahukah kalian kalau Masjid Jami ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia? Maka sudah dipastikan nilai sejarah yang ada di Masjid Jami ini sangatlah kental. Masjid Jami ini telah menjadi saksi dari berakhirnya era lama dan lahirnya era baru. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak jumlah orang yang telah beribadah di Masjid Jami ini. Dan Masjid Jami ini juga telah menjadi tempat beribadah dari orang-orang berpengaruh yang ada di Tanah Luwu pada zamannya. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian maupun untuk sekedar menambah wawasan sejarah kita saja. Nomor 4. Tahukah kalian kalau tiang utama Masjid Jami ini dibangun menggunakan kayu Cina duri yang diyakini oleh masyarakat Palopo sebagai kayu yang punya kekuatan mistis. Olehnya itulah mengapa dulunya masyarakat Palopo kerap kali mengambil sedikit bagian dari tiang utama Masjid Jami ini untuk digunakan sebagai obat. Hal inilah yang kemudian membuat tiang utama Masjid Jami itu kini dilapisi oleh kaca, dengan alasan supaya tidak ada orang yang mengambil bagian dari tiang utama masjid tersebut. Nomor 5. Arti kata jami. Well, sebenarnya simpel saja. Arti dari kata jami ini berasal dari kata jama' yang artinya berjamaah. Jadi, alasan kenapa namanya Masjid Jami adalah karena Masjid Jami ini adalah tempat bagi umat muslim pada waktu itu untuk salat berjamaah. Mengingat pada waktu itu Masjid Jami merupakan satu-satunya masjid yang ada di Tanah Luwu. Jadi bisa dibilang Masjid Jami pada waktu itu adalah lokasi dari pusat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Luwu. Dan memang apabila kita melihat dari berbagai macam sektor, Palopo memang masih kalah dengan beberapa kota besar lain yang ada di Indonesia. Dan memang sepertinya masih ada banyak kota lain yang melebihi kota Palopo.
sehingga kesannya agak terlalu subjektif apabila menganggap kota Palopo sebagai kota terbaik di Indonesia. Meski begitu, bagi admin sendiri, kota Palopo adalah kota terbaik. Alasannya sudah pasti karena Palopo adalah kota kelahiran sekaligus tempat tinggal admin sendiri. Bagi setiap orang, tempat kelahiran mereka atau daerah yang menjadi tempat tinggal mereka adalah yang terbaik. Hal itu wajar saja, mengingat kenangan yang mereka punya di tempat itu. Tempat tersebut adalah tempat yang mereka bisa anggap sebagai sebuah rumah, tempat yang mereka jadikan sebagai objek dari kata kerja pulang, tempat di mana mereka berteduh dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Kota kelahiran dan tempat tinggal adalah daerah yang menjadi saksi dari banyaknya waktu yang dihabiskan di tempat itu. Itulah mengapa saya yakin banyak orang di luar sana beranggapan bahwa kota kelahiran mereka masing-masing adalah kota terbaik bagi mereka. Begitu pula halnya dengan saya. Saya lahir dan dibesarkan di kota Palopo. Saya tinggal di Palopo dan sebagian besar waktu saya habis di tempat ini. Maka tak heran apabila bagi saya sendiri Palopo merupakan kota yang terbaik. Tidak mesti harus berdasarkan faktor A atau faktor B. Tidak pula juga harus meninjau dari sektor A atau sektor B. Bagi saya, Palopo adalah kota terbaik dan selalu jadi tempat saya pulang seberapa jauh pun nanti saya akan melangkah. Palopo bisa dianggap sebagai rumah. Ada banyak kenangan yang saya punya di sini, dan saya juga tidak akan bohong. Kenangan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dan jumlah kenangan yang buruk maupun yang baik tidaklah sedikit. Sewaktu kecil, saya sering melintasi Man Palopo apabila hendak ke pasar sentral untuk berbelanja bersama dengan kedua orang tua saya. Semenjak itu pula lah, setiap kali melintas di depan Man Palopo, saya selalu bertanya-tanya, ada apa di dalam sana? Apakah itu sebuah sekolah, pesantren, atau semacamnya? Saya tidak tahu sama sekali tentang Man Palopo, hingga akhirnya saya bersekolah di sana. Jujur saja, Man Palopo adalah jatuh cinta pertama saya dengan benda mati. Man Palopo adalah cinta pada pandangan pertama saya. Pertama kali saya memasuki area sekolahnya, saya langsung merasakan kesan damai dan persahabatan. Guru-guru yang sangat baik, dan saya berani jamin lebih baik dari guru-guru saya di SD maupun SMP. Man Palopo telah melirik saya sejak kecil, dengan rasa penasaran akan apa yang ada di dalam bangunan hijau putih tersebut. Dan itu akhirnya terungkap, bahwa sekolah itu adalah jodohku. Sekolah itu adalah yang akan menjadi tempat belajarku selama 3 tahun lamanya. Meskipun lagi-lagi saya tekankan bahwa tidak semua kenanganku di sana adalah kenangan yang baik. Ada pula yang tidak baik. Kapan-kapan akan saya ceritakan. Sungai Latuppa adalah salah satu objek wisata tertua di Palopo. Jauh sebelum wisata Kambo berjaya, jauh sebelum Menjaling dan pelabuhan jadi seramai sekarang, jauh sebelum Pancasila jadi hiburan malam, jauh sebelum sejumlah mal di Palopo mulai bermunculan, Latuppa sudah ada lebih dulu bersama dengan Agro, Pantai Labombo, Sembat, dan Sampodo. Dan bisa dibilang bahwa Latuppa adalah salah satu objek wisata yang paling sering saya kunjungi sepanjang hidup saya. Anehnya, saya tidak pernah bosan. Mungkin karena wisata ini sudah menambahkan nama saya di dalam daftar kontaknya, sehingga datang ke sana membuat saya merasakan hal yang sama. Hal yang sama yang saya rasakan ketika saya pergi mengunjungi teman lama. Mungkin itu yang menjadikan Latuppa jadi terasa spesial bagi saya. Dia sudah seperti teman lama. Dia selalu ada di kala wisata lain pada tutup. Selalu ada walaupun kita datang hanya untuk melepas penat. Selalu ada walau terkadang kita lupa dan malah mengotori tempatnya. Dia selalu ada dan memberikan kesan yang sama. Latuppa bagi saya bukan sekedar mandi atau cuci karpet. Latuppa adalah tentang teman masa kecil dan teman hingga sekarang. Para penjual es buah di lapangan Seluk Bulo mungkin sudah mulai kehilangan pamornya, usai maraknya jaling dan juga panca. Namun tidak menghilangkan niat saya untuk sesekali berkunjung ke sana. Adalah sapaan ramah para penjualnya yang seolah membuat kita serasa jadi artis sesaat karena diperebutkan oleh para penjual. Kesan itu akan selalu ada dan kadang membuat saya singgah dan menepi sejenak untuk sekedar memesan secangkir es buah di sana. Penjual nasi kuning yang ada di RSS adalah kenangan lainnya di Palopo. Mereka telah berjualan sejak dulu sekali, semenjak saya masih SD hingga saat ini. Sejak harganya masih 3 ribuan hingga jadi 10 ribuan. Mereka selalu ada dan seolah menegaskan bahwa mereka adalah saksi dari banyaknya masyarakat Palopo yang mengisi perutnya di tempat itu. Sebuah tempat makan sederhana yang penuh dengan kenangan dan memori.
memori tentang seorang teman yang kerap kali mentraktir saya di sana, atau memori tentang makan siang di sana sebelum berlanjut ke eskul pada saat sekolah. Mereka semua adalah alasan mengapa saya menganggap kota Palopo sebagai kota terbaik. Kota lain mungkin lebih megah, lebih maju, dan lebih punya banyak tempat unik. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kenangan dan masa kecil. Itulah yang menjadikan saya sangat mencintai kota ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis kota terbaik menurut kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Ceritakan seperti apa kota itu di mata kalian dan apa-apa saja yang membuat kalian jatuh cinta dengan kota tersebut. Mari kita sama-sama bercerita di kolom komentar di bawah. Oke?